Halo guys, di video ini aku bakal jelasin salah satu algoritma antrian yang biasanya ada di dalam komputer kita. Nah, kenapa kita butuh algoritma antrian ini? Kita butuh itu karena di dalam komputer kita itu sumber dayanya untuk memproses suatu program itu terbatas. Contoh, RAM, terus prosesor, terus hard disk. Itu kan nggak bisa langsung diproses semuanya secara bersamaan. Jadi program-program yang ada di dalam komputer itu harus diproses secara bergantian dan harus melalui antrian. Jadi di sini algoritma yang akan kita bahas adalah FCFS atau First Come First Serve. Algoritma ini paling sederhana sebenarnya. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, algoritma ini merupakan penjadwalan paling sederhana yang digunakan CPU. Jadi gampangnya algoritma FCFS ini itu adalah kayak antrian biasa. Jadi yang pertama kali datang itu yang dilayani duluan. Kayak nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Oke, bisa kita lihat di sini di sini ada proses, arrival time, sama burst time. Proses ini ibaratkan program yang akan dieksekusi di sebuah komputer. Terus arrival time ini itu detik datangnya sebuah proses. Kalau burst time dia berapa lama proses ini akan dijalankan di dalam CPU. Nah, kita contohkan untuk proses 1, arrival time-nya 0. Jadi dia datang di detik ke-0. Dia datang di detik ke-0, lalu burst time-nya itu 3. Jadi dia akan berjalan diproses selama 3 detik. Jadi 0 sampai 3. Nah, di proses kedua arrival time-nya datang di detik kedua. Jadi dia datang di tengah-tengah sini. Dia datang di detik kedua, tapi dia nggak bisa nyelat karena proses 1 sedang dieksekusi. Jadi dia harus nunggu dulu proses 1 selesai, lalu baru proses 2 dijalankan. Seperti ini. Sini proses 1 sudah selesai dijalankan, lalu proses 2 dijalankan selama 6 detik. Lalu proses 3 datang di detik keempat di sini. Jadi proses ketiga harus nunggu proses kedua selesai berjalan, selesai dieksekusi, barulah nanti proses 3 yang jalan. Proses 3 jalan, proses 4 datang di arrival ke-6, nunggu P2, nunggu proses 2 sama proses 3 selesai. Jadi nunggu terus dijalankan. P5 pun sama, proses 5 datang di detik ke-8. Di sini dia nunggu proses 2, proses 3, proses 4 selesai dijalankan. Karena proses 2 ini, karena mereka proses 3, proses 4, proses 5 ini datang di saat proses 2 itu masih berjalan. Jadi mereka harus antri dulu. Nah, jika sudah seperti ini, maka
semuanya sudah selesai dijalankan, lalu kita bisa hitung waiting time, turnaround, sama start time-nya. Jadi basically start time-nya itu start dimana proses ini dijalankan. Contoh, proses 1 ini dijalankan pada detik ke-0. Nah, proses 2 walaupun datang di detik kedua, tapi dia harus nunggu. Jadi start time-nya setelah proses 1 selesai, jadi di detik ketiga. Selanjutnya juga proses 3 harus nunggu proses 2 selesai, jadi start time-nya di detik 9. Proses 4 dan proses 5 pun sama, dia harus nunggu, jadi proses 4 start time-nya di 13, proses 5 start time-nya di 16. Terus turnaround ini terus waiting time ini dia itu berapa lama dia ngantri nunggu untuk diproses. Contoh, proses 2 datang di detik 2, tapi dia tidak langsung diproses, dia harus nunggu proses 1 selesai. Dia datang di detik 2, proses 1 selesai di detik ketiga, jadi proses 2 harus nunggu 1 detik. Proses 3 dia harus nunggu berapa nih? Proses 3 dia harus nunggu 5 detik karena dia datang di detik keempat, lalu dia nunggu 1, 2, 3, 4, 5. Dia nunggu 5 detik baru dijalankan. Proses 4 pun sama, dia nunggu lama banget, nunggu 7 detik. Proses 5 nunggu 8 detik. Lalu turnaround itu jumlah waktu yang dibutuhkan sebuah proses itu berjalan. Maksudnya begini, misalkan proses keempat dia butuh waktu 3 detik doang buat nyelesain prosesnya, tapi dia harus nunggu lama banget untuk baru bisa selesai prosesnya. Jadi itu turnaround. Jadi dia itu burst time ditambah waiting time-nya. Nah, jadi di proses 1 dia nggak ada hambatan, jadi 3 detik sudah selesai. Proses 2 dia ada hambatan 1 detik, jadi dia selesainya telat 1 detik. Jadi dia selesai di detik ke-7. Lalu proses 3 dia nunggu proses 2 lumayan lama, dia nunggu 5 detik dan dia butuh 4 detik untuk menyelesaikan prosesnya. Jadi dia selesai di detik jadi dia butuh 9 detik untuk menyelesaikan prosesnya. Lalu proses 4 dia butuh 10 detik. Proses 5 dia butuh 10 detik. Jika sudah semuanya dihitung, lalu kita hitung rata-ratanya waiting time sama turnaround. Kita tambahkan semua, lalu kita bagi 5. Ini juga kita tambahkan semua, lalu dibagi 5. Jadinya average waiting time-nya 4,2. Average turnaround-nya 7,8. Oke, itu sekian dari saya. Bang Andika Perkasa, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.